Kemudian manfaat menghitung NPV. Perhitungan ini bermanfaat untuk mengukur kemampuan dan peluang perusahaan dalam mengelola investasi hingga beberapa tahun mendatang, terutama ketika nilai mata uang berubah yang akan berdampak pada cash flow perusahaan. Metode ini digunakan untuk memproyeksikan investasi yang mereka kelola di masa depan. Dengan melakukan proyeksi ini, perusahaan dapat memutuskan apakah akan tetap melanjutkan investasi tersebut atau tidak. Contoh soal, proyek senilai 600 juta menghasilkan cash flow selama 4 tahun. Masing-masing 150 juta, 200 juta, 250 juta, dan 300 juta. Bila diinginkan keuntungan 11-15%, maka penghitungan NPV-nya adalah sebagai berikut. Tahun pertama dengan cash flow 150 juta, tahun kedua dengan cash flow 200 juta, tahun ketiga dengan cash flow 250 juta, dan tahun 4 dengan cash flow 300 juta. Kemudian mencari discount factor atau faktor PV dari keuntungan sebesar 15%, yaitu caranya PV sama dengan 1/1 plus I pangkat N, dengan I sama dengan 15%. Untuk tahun pertama dengan cash flow 150 juta, diskon faktor 15%, yaitu 0,870. Kemudian tahun kedua 0,756, tahun ketiga 0,658, dan tahun keempat 0,57. Kemudian mencari PV of cash flow. Jadi untuk mencari PV of cash flow adalah mengalihkan cash flow dengan direct factor, yaitu di tahun pertama cash flow 150 juta dikali dengan 0,870 sehingga menghasilkan 130.500.000 rupiah. Kemudian di tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat seterusnya. Maka hasil PF of cash flow ditotalkan sehingga menjadi 617.800.000 rupiah, dikurangi dengan PV of investment yaitu 600 juta sehingga menghasilkan NPV sebesar 17.800.000 rupiah. Di sini NPV-nya positif sehingga investasi tersebut menguntungkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Valentina. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami untuk mata pelajaran manajemen keuangan dengan materi konsep dasar investasi bagian 1. Dengan anggota kelompok kami, pertama, Tisa Valentina NIM 148, 2. Hanida NIM 152, 3. Putri Widyaning Tias NIM 171, 4. Faisal Fahmi NIM 172. Pengertian investasi. Istilah investasi sendiri berasal dari kata investir yang berarti memakai atau menggunakan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang istilah investasi. Salah satunya yaitu Kamarudin Ahmad. Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atas keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Jadi, maksud dari investasi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian dan komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. 3 fungsi investasi. Fungsi pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja. Fungsi kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Fungsi ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Secara lebih khusus, ada beberapa alasan seseorang melakukan investasi. Alasan pertama, untuk dapat kehidupan yang lebih layak di masa depan. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidup dari waktu ke waktu atau bagaimana cara mempertahankan tingkat pendapatannya dari masa sekarang dan agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Alasan kedua, mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Alasan ketiga, dorongan untuk
menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang usaha tertentu. Penganggaran modal atau capital budgeting. Penganggaran modal adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi di mana waktu kembali dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Keputusan investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan memiliki arti yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dilatar belakangi karena keputusan investasi menyangkut dana yang akan digunakan oleh perusahaan untuk berinvestasi, jenis investasi yang akan dipilih, pengambilan investasi, dan resiko investasi yang akan mungkin timbul karena keadaan yang serba tidak pasti. Harapannya, perusahaan akan menerima keuntungan serta dapat menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Manfaat dari capital budgeting adalah untuk bisa mengetahui keperluan dana secara lebih detail, sehingga akan meminimalisir adanya over investment atau under investment. Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan, atau untuk menganalisis keputusan usulan investasi atau proyek investasi layak atau tidak dilaksanakan. Konsep yang digunakan adalah konsep aliran kas, bukan konsep laba. Konsep aliran kas dalam investasi, initial cash flow merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas yang pertama kali untuk keperluan investasi. 2. Operational cash flow merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Secara sederhana, operational cash flow ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dalam manajemen keuangan, aliran kas operasi sering disebut cash inflow, yang nantinya akan dibandingkan dengan cash outflow untuk menutupi investasi. Operational cash flow biasanya diterima setiap tahun selama ekonomis investasi yang bersangkutan yang berupa aliran kas masuk bersih. 3. Terminal cash flow merupakan aliran kas yang masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Terminal cash flow akan diperoleh pada akhir umur ekonomis suatu investasi. Terminal cash flow ini dapat diperoleh dari nilai sisa dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Sedangkan nilai residu dari suatu aktiva adalah nilai aktiva pada akhir umur ekonomisnya yang dihitung dari buku aktiva yang bersangkutan. Mengetahui besarnya nilai residu ini sangat penting dalam perhitungan biaya depresiasi dan aliran kas masuk perusahaan. Metode penilaian investasi. 1. Metode accounting rate of return. Investasi yang diperhitungkan adalah rata-rata investasi yang diperoleh dari investasi awal jika ada ditambah investasi akhir dibagi 2. Terus metode payback periode. Payback periode adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto yang diperoleh. Rumus yang sering digunakan untuk mencari payback periode adalah sebagai berikut. PBP sama dengan capital outlays dibagi proses kali 1 tahun. 3. Metode net present value. Metode ini akan mengakomodasikan tentang nilai waktu yang uang dalam suatu investasi dengan mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto dengan nilai suatu investasi. Saya Faisal Fahmi dengan nomor NIM 63030200172. 4. Metode profitabilitas indeks atau PI. Indeks ini menunjukkan rasio dari nilai sekarang arus kas masuk terhadap nilai sekarang arus kas keluar. PI menunjukkan tingkat profitabilitas untuk setiap rupiah investasi. PI sama dengan nilai sekarang arus kas masuk, nilai sekarang arus kas keluar. Kriteria: jika PI lebih dari 1, maka proyek diterima. Jika PI sama dengan 1, maka tidak menjadi masalah apakah proyek diterima atau tidak. Jika PI kurang dari 1, maka proyek ditolak. 5. Metode internal rate of return atau IRR. Internal rate of return atau yaitu sesuatu investasi adalah tingkat discount rate yang dapat menjadikan sama antara nilai sekarang dari 2 arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar atau net present value sama dengan 0.
IRR sama dengan I1 plus NPV1 kurangi NPV2 I2 dikurangi I1. 6. Average rate of return. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari imbangan atau rasio antara rata-rata keuntungan tahunan sesudah dikurangi beban bunga dan pajak dan rata-rata jumlah modal yang tertanam dalam investasi yang sedang dipertimbangkan. Metode net present value atau NPV. Metode ini akan mengakomodasikan tentang nilai waktu uang dalam suatu investasi dengan mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran ke cash neto proceeds dengan nilai sekarang dari suatu investasi atau outlays. Persamaan dan rumus dari nilai present value adalah sebagai berikut. NPV sama dengan C1 per 1 plus R ditambah C2 per 1 plus R pangkat 2 ditambah C3 per 1 plus R pangkat 3 ditambah C4 per 1 plus R pangkat 4 dan seterusnya ditambah CT per 1 plus R pangkat T dikurangi CO. Keterangannya yaitu NPV atau net present value. CT sama dengan arus kas per tahun pada periode T atau arus kas masuk sesudah pajak yang diterima pada periode T. C0 sama dengan nilai investasi awal pada tahun ke-0 rupiah. R sama dengan suku bunga atau discount rate. Manfaat menghitung NPV atau net present value yaitu perhitungan ini bermanfaat mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam mengelola investasi hingga beberapa tahun mendatang, terutama ketika nilai mata uang berubah yang akan berdampak pada cash flow perusahaan. Metode ini digunakan untuk memproyeksikan investasi yang mereka kelola di masa depan. Dengan melakukan proyeksi seperti ini, perusahaan dapat memutuskan apakah akan tetap melanjutkan investasi tersebut atau tidak.